Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami tugas metode penelitian akan membahas tentang sistem informasi peminjaman mobil di BSI Rencar. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dan tim saya, yaitu saya sendiri Muhammad Dani Melindra, lalu ada Farhana, Muhammad Dirgantara Bagus Saputra, dan Muhammad Arif Setiawan. Berikut uh, slide yang akan kami tampilkan di pertemuan ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Farhana. Dipersilakan. Di sini saya akan membahas latar belakang masalah. Rental mobil merupakan penyedia layanan jasa transportasi kepada masyarakat untuk dapat menyewa mobil tanpa perlu membelinya terlebih dahulu. Dan dengan seiring berkembangnya teknologi di era globalisasi ini, teknologi komputer dan layanan internet sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, evaluasi dan pengembangan dilakukan agar pelayanan lebih optimal. Salah satu upaya yang dilakukan dengan membangun sistem informasi manajemen yang terkomputerisasi. Di sini kami mempunyai dua rumusan masalah, yaitu bagaimana cara berpindah dari transaksi manual menjadi digital dan bagaimana mempermudah proses peminjaman mobil. Luaran yang kami harapkan yaitu penyewa mobil dapat mempermudah pencatatan transaksi dan juga pelanggan yang ingin menyewa mobil atau peminjam dapat melakukan transaksi maupun melihat jenis dan stok kendaraan tanpa harus datang ke tempat. Selanjutnya, konsep dasar penyewaan akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Arif Setiawan. Dipersilakan. Ya, terima kasih Saudari Hana. Selanjutnya saya akan menyampaikan konsep dasar penyewaan. Yang pertama, membayar uang sewa. Peminjam mobil atau pelanggan diharapkan membayar uang sewa tepat waktu agar tidak dikenakan denda peminjaman. Yang kedua, memelihara barang yang disewa itu sebaik-baiknya. Penyewa diharapkan menjaga mobil yang dipinjamkan dan dikembalikan dengan kondisi seperti pada saat meminjam. Analisa sistem dan masalah. Analisis sistem adalah pemeriksaan menyeluruh dari proses sistem yang berbeda dan hubungan timbal baliknya baik di dalam maupun di luar sistem. Tindakan apa yang harus diambil untuk mengatasi masalah? Ketika pengguna atau manajemen memulai studi peranat lunak yang menggunakan sistem saat ini, data dikumpulkan pada banyak file, poin keputusan, dan transaksi yang ditangani oleh sistem saat ini selama analisis. Masalah yang kami temui, website UBSI Car Rental ini dibuat karena saat ini belum ada sistem tersebut. Sistem ini dirancang untuk berbagai pengguna, mudah diadaptasi, dan dapat disesuaikan sesuai target pasar dan perubahan. Masalah pada pengembangan dan desain. Yang pertama, pemilihan versi kode Igniter yang digunakan. Yang kedua, permasalahan pada pemanggilan database. Yang ketiga, adanya bug pada kode yang dibuat. Yang keempat, tampilan yang tidak mobile friendly. Untuk selanjutnya, metode pengumpulan data akan disampaikan oleh Saudara Tara. Saya persilakan. Terima kasih kepada Saudara Arif. Metode pengumpulan data. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh penulis sendiri. Terbagi 3 bagian: penyelidikan lapangan atau survei, wawancara atau interview, pengamatan atau observasi. Yang kedua, ada data sekunder. Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis dari sumber-sumber yang telah ada. Diperoleh dari buku-buku literatur, laporan dokumentasi proyek. Tahapan perencanaan sistem. Halaman web dan sistem web dapat berupa halaman statis atau dapat diprogram secara dinamis
sehingga menghasilkan halaman web dengan konten atau tampilan visual yang diinginkan. Jenis tahapan pengembangan sistem situs web yang kami gunakan adalah waterfall, model di mana proses perancangan situs web secara terstruktur dan berurutan. Selanjutnya ada System Development Life Cycle atau SDLC. Software Development Life Cycle atau SDLC merupakan sebuah siklus pengembangan perangkat lunak yang terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut adalah requirements atau analisis kebutuhan, analisis atau analisis sistem, desain atau perencanaan, coding atau implementasi, testing atau pengujian, dan maintenance atau perawatan. Dalam SDLC terdapat banyak metode yang dapat dipakai untuk mengembangkan sebuah perangkat lunak, misal waterfall, spiral, rapid application development atau RAD, dan sebagainya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada saudara Daniel. Baik, terima kasih saudara Dirgantara. Berikut rancangan diagram aktivitas dari paper kami. Lalu kesimpulan dan sarannya adalah sistem informasi rental mobil IBSI Rencar dibangun dengan menggunakan pemrograman PHP dan sedikit CSS. Dengan menggunakan database MySQL, basis yang digunakan adalah Codebeamer 3. Software-software yang kami digunakan adalah Visual Studio dan XAMPP. Sistem ini dapat memberikan manfaat untuk membantu pemilik dalam mengelola data transaksi penyewaan mobil secara lebih efektif dan efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada saran, silakan menggunakan WhatsApp group. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.